Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud dalam Kalam Hikmah Dakwah Channel. Kali ini ingin menyampaikan sebuah perkataan dari seorang tabi'in senior, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa inna fasadal qulubi an sittati asya, sesungguhnya yang membuat hati rusak itu ada 6 perkara. Awaluha, yang pertama kata beliau, yudhnibuna biroja'id taubati, yaitu seseorang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa dengan harapan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa yang menjadi salah satu penyebab rusaknya hati seseorang adalah ketika seseorang berniat melakukan perbuatan dosa dengan harapan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh siapapun memang dilandasi banyak faktor, diantaranya ketidaktahuan, atau karena keterpaksaan, atau karena memang hobi. Nah, salah satu yang menjadi penyebab rusaknya hati seseorang ketika dosa itu dilakukan karena suatu hobi atau kebiasaan. Tetapi dosa yang dia lakukan, dia mengetahui bahwa itu perbuatan salah, tetapi dia melakukannya karena punya harapan akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jangan pernah ada dalam benak hati kita untuk melakukan perbuatan dosa dengan harapan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab rusaknya hati adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'malun, yaitu mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Artinya, ketika seseorang menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, kemudian ilmu yang didapat tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain, atau bisa dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat, maka itu juga akan merusakkan hati seseorang. Kata Imam Hasan Al-Basri yang ketiga, wa iza amilu la yakhlusun. Kalaupun seandainya dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengamalkan ilmu karena motivasi-motivasi lain. Ini juga merupakan salah satu penyebab rusaknya hati seseorang. Selanjutnya, kata Imam Hasan Al-Basri, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun, yaitu memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab kerusakan hati seseorang lagi. Selanjutnya, yang kelima adalah wa ma yardawna bi qismatillah, di mereka tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika seseorang mengeluh dengan kondisi keadaan yang ada pada saat itu, artinya seseorang itu telah tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hanya bersyukur kepada Allah ketika dia lagi lapang, ketika dia lagi sehat, ketika dia lagi berada di atas, sementara dalam kondisi sebaliknya dia mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan itu ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya mendapatkan berbagai macam nikmat dan
perlu pula diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ujian kehidupan. Maka seseorang yang tidak bisa menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, maka sungguhnya dia telah memiliki keburukan hati. Karena rusaknya hati disebabkan karena apapun kondisi harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai perusak hati seseorang, wa yadfanuna mautakum wala ya'tabirun, senantiasa turut serta memakamkan orang yang meninggal di antara kalian, dan dia dan mereka tidak mau mengambil pelajaran daripadanya. Artinya, banyak orang-orang yang turut serta memakamkan jenazah mengetahui bahwa kuburan adalah tempat yang paling sunyi, tempat yang paling sepi, tidak ada siapapun yang menemani, tidak ada lentera yang menyinari. Tetapi meskipun sering turut serta memakamkan saudaranya yang meninggal dunia, dia tidak mengambil pelajaran daripadanya sehingga memperbanyak amalan ibadah dan amal soleh sebagai teman yang setia dari hidupnya sampai matinya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kalam hikmah dakwah channel Asimun Mas'ud dari Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior, menyampaikan kepada kita semua ada 7 penyebab rusaknya hati seseorang. Yang pertama, senantiasa berbuat dosa dengan harapan bisa segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kalaupun mengamalkan ilmu yang mereka dapat, mereka tidak ikhlas, tetapi ada motivasi-motivasi lain. Yang selanjutnya, keempat, yakunun rizqallah, yaitu memakan rezeki Allah tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak ridho dengan ketentuan Allah, pembagian Allah, dan sering menguburkan saudaranya yang meninggal tetapi tidak mengambil pelajaran daripadanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ilal liqa' ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.